Salam semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Dobro Situmorang. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk. Kita telah membahas terdapat ketergantungan antar ruang pada kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketergantungan antar ruang ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kita telah membahas pengaruh ketergantungan antar ruang ini terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi. Pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap migrasi penduduk itu adalah SDA, SDM, dan modal tidak merata. Selanjutnya perkembangan ekonomi atau perkembangan sarana pendidikan tidak sama, dan perpindahan penduduk. Dan selanjutnya itu menetap atau migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Menurut BPS, migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah tindakan tersebut bersifat sukarela ataupun terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara perpindahan di dalam negeri dan ataupun ke luar negeri. Migrasi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Perpindahan penduduk ke daerah tempat tujuan disebut migrasi masuk. Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal disebut migrasi keluar. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Dan ada pula jenis-jenis migrasi antar daerah, yaitu migrasi semasa hidup, yaitu mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, ataupun mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di tempat wilayah atau provinsi tempat lahirnya. Dan yang kedua, migran recent, mereka yang pindah melewati batas provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum pencapaian atau perhitungan penduduk. Migran total, orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada pengumpulan data. Dan ada pula alasan utama migran. Ada 10 alasan utama migran, yaitu alasan pertamanya pekerjaan dengan jumlah orang yang bermigrasi 1.304.307, dan alasan kedua mencari pekerjaan dengan jumlah 601.102, dan yang ke nomor 3 alasan utamanya pendidikan dengan jumlah 363.114, dan alasan keempat perubahan status perkawinan yang berjumlah 155.916, dan yang kelima mengikut suami, istri, orang tua atau anak yang jumlahnya 1.988.525 828, dan yang ketujuh perumahan dengan jumlah 156.575, dan yang kedelapan keamanan dengan jumlah 8.734, dan yang kesembilan relokasi bencana atau kerusakan lingkungan yang berjumlah 10.546, dan yang ke-10 itu alasan-alasan lainnya itu yang berjumlah 159.604. Dan ada pula migrasi internasional yang Development of Economic and Social Affairs atau DESA, yang dari PBB, yang memiliki wilayah Amerika Utara dengan jumlah migran yang masuk 54 juta dan jumlah migran yang keluar 4 juta, dan Amerika Latin yang jumlah masuk 9 juta
dan jumlah migran keluarnya 30 juta, dan Eropa dengan jumlah migran yang masuk 76 juta dan migran yang keluar 62 juta. Dan wilayah Asia yang jumlah migran yang masuk 75 juta dan yang keluar 104 juta, dan Afrika 21 juta dan yang keluar 34 juta, dan Okeania dan jumlah migran yang masuk 8 juta dan yang keluar 2 juta. Dan ada juga terdapat jumlah faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi, yaitu yang pertama, faktor yang berkaitan dengan daerah asal. Yang kedua, faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Dan alasan-alasannya itu alasan-alasan faktor yang berkaitan dengan daerah asal itu ialah kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, peperangan, kondisi politik yang tidak baik, masalah lingkungan, kesempatan pendidikan rendah. Dan yang faktor berkaitan dengan daerah tujuan itu, yang pertama terjadinya lapangan pekerjaan, penghasilan lebih baik, pendidikan lebih tinggi, tersedianya sarana hiburan dan pusat kebudayaan. Dan ada juga faktor-faktor penghambat migrasi, antara lain sebagai berikut. 1. Jarak yang jauh. 2. Kesulitan transportasi. 3. Biaya migrasi yang tinggi. 4. Faktor pribadi. Dan pengaruh tergantung antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia, yaitu migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan. Namun alasan utama atau umumnya berkaitan dengan ekonomi, seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau penghasilan lebih baik di daerah lain. Dan perkembangan perekonomian suatu daerah dapat mengurangi keinginan penduduk pindah ke daerah lain. Dan migrasi penduduk antar negara sangat mungkin terjadi saat ini karena globalisasi yang terjadi. Mobilitas non-permanen dapat terjadi ketika orang pinggiran kota besar masuk ke kota untuk kerja pada pagi hari dan keluar dari kota besar pada sore hari. Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut komuter atau pengelaju. Sekian dari saya. Terima kasih.